Rasulullah SAW, beliau memberikan arahan kepada Ibnu Mas'ud, barang siapa membaca surat Waqiah setiap malam, ini tidak sekedar membaca, dia membacanya setiap malam. Kalau amalan ini wujud, syaratnya wujud, maka jawabnya juga wujud. Barang siapa membaca surat Waqiah setiap malam, ini syaratnya ini. Kemudian jawabnya lam tusibhu faqah, maka tidak akan mengenai dia kemelaratan. Di kemelaratan ini luas. Orang iman memahami kemelaratan luas. Kemelaratan yang besar adalah orang tidak ditolong untuk amal agama, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga, untuk dapat amal-amal kebaikan yang banyak. Tapi di samping itu, faqih ini memasukkan juga faqih urusan rezeki di dunia ini. Maka Imam As-Suyuti rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab kitab Jalbur Rizq, ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa di antara barokahnya orang baca surat Waqiah setiap hari, setiap malam, Allah akan mudahkan urusan-urusan rizki dunia kita sampai rizki-rizki yang lain. Ini Ibnu Mas'ud ini, beliau punya cerita khusus yang berkaitan dengan surat Waqiah ini, seperti yang telah diceritakan oleh Al-Hafidh Al-Dimyati dalam kitab Al-Majar Ar-Rafi yang kamu baca dalam bab infak alal aqarib. Bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pemuda yang miskin. Akhirnya beliau menikah. Kemudian beliau menikah mendapatkan wanita yang kaya raya. Saking miskinnya Ibnu Mas'ud, beliau tidak cukup untuk menafkahi istrinya, penghasilan beliau. Suatu hari Rasulullah SAW telah targhib kepada para sahabat supaya mereka infak, mereka korban. Maka Nabi memberikan fadilah-fadilahnya orang korban, orang yang mengorbankan hartanya. Maka istrinya Ibnu Mas'ud yang kaya raya tadi telah siapkan hartanya untuk diinfakkan. Dia berangkat mau ketemu dengan Rasulullah SAW untuk menginfakkan hartanya. Maka Ibnu Mas'ud bilang kepada istrinya, "Hai istriku, kenapa kamu menginfakkan harta kamu kepada orang lain? Ini ada suamimu dan anak-anakmu, melarat, infakkanlah kepada suami dan anak-anakmu saja." Maka istrinya bingung. Kalau saya infak pada suami, kalau suami infak pada istri memang itu kewajiban suami. Tapi kalau istri infak pada suami itu gimana? Dapat pahala apa tidak? Maka beliau datang kepada Rasulullah SAW, tanya, "Ya Rasulullah, saya ini ada permasalahan. Seharusnya laki-laki itu menafkahi istrinya, tapi saya ini sebaliknya. Suami saya malah lebih melarat daripada saya. Tuhan baru saja targhib untuk orang sedekah, orang korban harta. Kemudian saya tadi mau berangkat ke sini sudah mau bawa harta. Tapi suami saya bilang, nggak usah diberikan pada orang lain, berikan pada suami saja. Bagaimana kalau saya infak pada suami, apakah saya dapat pahala?" Maka istrinya Ibnu Mas'ud diberitahu oleh Nabi SAW, "Kamu dapat pahala 2. Pertama, pahalanya kamu infak.
Yang kedua, pahalanya kamu nyambung orang dekat kamu, nyambung suami kamu itu dan anak-anak kamu. Jadi ringkasnya Ibnu Mas'ud memang ceritanya itu beliau begitu melarat. Akhirnya beliau mendapatkan ijazah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat Waqiah. Akhirnya kemelaratan beliau terselesaikan dengan istiqomah baca surat Waqiah. Bahkan bukan itu saja, begitu beliau wafat, menjelang wafat beliau tidak mewariskan harta pada anak-anaknya. Maka teman-temannya datang kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Maka Ibnu Mas'ud bilang kurang lebihnya, aku tinggalkan untuk anak-anakku surat Waqiah. Seperti dulu saya ada kesulitan rezeki selesai dengan surat Waqiah, anak-anakku juga kalau mau amalkan ini akan selesai masalah-masalah mereka. Maka para ulama menyarankan setiap orang mau baca surat Waqiah, suruh hadiah Fatihah dulu pada Ibnu Mas'ud. Fatihah dulu pada Ibnu Mas'ud, kemudian doa, ya Allah, saya ingin diberi barokahnya surat Waqiah untuk menyelesaikan masalah-masalah saya seperti engkau telah berikan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Hampir seluruh riwayat mengenai surat Waqiah ini dari Ibnu Mas'ud. Ada beberapa riwayat dari Sayyidina Anas, tapi yang masyhur adalah dari Ibnu Mas'ud. Jadi antara sabda Nabi dengan takbir sudah kita sering ulang lagi, tidak akan pernah bertentangan. Kalau orang memang takdirnya dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan berkahnya surat Waqiah, di antara tandanya dia bisa istiqomah baca setiap malam. Kalau orang bacanya lupa, ngantuk, itu ya akhirnya dia ridho, memangnya saya takdirnya ini memang dulu ini akan susah, akhirnya nggak bisa, mau istiqomah surat Waqiah nggak akan bisa. Allah, kok kamu diberi taufik oleh Allah untuk bisa istiqomah sebelum mati, kamu akan mendapatkan pengalaman barokahnya surat Waqiah. Maka Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, beliau mengatakan di antara ini bukan mesti ya, di antara tandanya orang itu makbul amalannya di sisi Allah, sebelum mati mudah urusan rezekinya. Sebelum mati dia ini jadi kaya. Di antara tanda. Karena amalan-amalan yang kita kerjakan, wirid-wirid yang kita kerjakan, itu yang mengarahkan adalah Nabi melalui para sahabat. Dulu mereka dalam kesulitan, selepas amal agama dengan sebenarnya, Allah berikan kemudahan-kemudahan sampai urusan-urusan dunia. Maka kalau ada orang amal agama istiqomah kok tambah susah hidupnya, perlu direnungkan. Mungkin dia ini niatnya keliru, mungkin dia ini keyakinannya tidak pas, kan menolong orang-orang yang amal agama sedangkan hatinya tidak yakin pada agama. Atau dia ini memang amalannya itu tidak sama dengan apa yang dulu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi mencontohkan ibaratnya untuk jalan ke barat, dia jalan ke timur. Akhirnya nggak pernah ketemu dengan hasil yang dulu pernah diambil oleh Nabi dengan para sahabat. Ini agama itu datang untuk menyelesaikan masalah dunia akhirat. Maka pentingnya amalan istiqomah itu begitu itu. Orang-orang yang amal tidak istiqomah dikhawatirkan dia ini jadi ragu kepada agama. Ibaratnya barokah itu akan datang selepas 1000 kali. Dia baru 900 kali sudah bosan berhenti. Akhirnya dia ragu pada amalan tersebut. Surat Waqiah ini janjinya setiap malam dikerjakan, kemudian dia tidak setiap malam, akhirnya ragu pada sanad hadis ini, pada sabda Nabi. Akhirnya imannya jadi rusak gara-gara orang tidak istiqomah. Wa akhraj Ibnu Marduwah telah meriwayatkan an Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda,
Suratul Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah. Suratul Ghina adalah surat kaya. Di antara artinya suratul Ghina, surat yang menyebabkan datangnya kekayaan. Faqra'uha, maka bacalah surat Waqi'ah. Wa'allimuha, dan ajarkanlah surat Waqi'ah auladakum, pada anak-anak kalian. Ini bedanya orang beriman, bedanya orang yang mondok dengan orang awam. Ada masalah-masalah tidak merasa cukup dengan usaha-usaha zahir, tidak merasa cukup dengan usaha-usaha materi. Dia paham semua di balik yang zahir itu ada pengaturan yang gaib, pengaturannya Allah. Tanpa ditolong oleh Allah, tanpa diberkahi oleh Allah, tanpa dimudahkan oleh Allah, semua usaha yang menguntungkan mendatangkan macam-macam kesialan. Maka dia selalu saja amalannya dibarengi dengan doa, dibarengi dengan usaha-usahanya, dibarengi dengan tawajuh kepada Allah. Dengan keyakinan sebetulnya dengan tawajuh kepada Allah itu cukup. Asbab-asbab itu seumpama semuanya tidak kita kerjakan selain doa, maka asbab doa ini pun sudah merupakan asbab yang terbesar untuk mencukupi seluruh kebutuhan kita dunia ataupun akhirat. Kita usaha asbab zahir karena di situ ada mengamalkan syariat. Sebetulnya doa itu sendiri sudah cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Bagaimana Allah contohkan ceritanya para nabi. Ada masalah-masalah doa, Allah selesaikan masalah-masalahnya, masalah-masalah yang besar-besar. Kata Maulana Sa'ad Hafizahullah, beliau mengatakan, orang yang doa kemudian dia merasa masih perlu usaha lagi selain doa, dia tidak akan bisa konsentrasi dalam doa, tidak akan bisa tawajuh kepada Allah pada doa. Jadi kalau kita ini doa, ya Allah minta duit, ya dengan yakin duit itu akan datang dengan doa saya ini, nggak perlu usaha lain. Ya. Tanpa menafikan usaha lain. Orang mau usaha silahkan, tapi waktu kita doa nggak boleh ada pikiran saya mau akan usaha lagi. Kita itu meremehkan Allah yang kita mintai waktu itu. Itu namanya hamba yang kurang ajar. Hamba yang nggak punya adab. Minta kepada Allah pikirannya, nanti selepas ini saya mau buka kantor, buka toko, buka ini. Coba kamu lihat dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, bagaimana Allah wujudkan di dunia ini hamba-hambanya Allah yang mereka bukan nabi, bukan para sahabat. Doa minta apa seketika datang.